Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Chong Chuli yang akan menggali kedalaman misteri yang tersembunyi di balik malam. Di sini kita akan menyelidiki kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, meretas sebuah tabir kegelapan yang menghantui. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat dan detik-detik ketegangan yang menguji batas ketakutanmu. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tekan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dari update cerita terbaru lainnya. Apakah kamu berani melangkah lebih dalam? Saksikanlah dan biarkan ketakutanmu memandu perjalanan kita. Karena di sini kebenaran tersembunyi di antara kegelapan yang tak berujung. Selamat menyelam ke dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Kisah sopir ambulan. Sebuah kisah nyata. Panggil saja Pak Alip. Beliau ini bekerja sebagai sopir mobil ambulan di salah satu rumah sakit cukup terkenal di daerah Surabaya. Siang itu, seperti biasa, beliau dan teman-teman sesama sopir sedang bercengkrama di bara ambulan. Ketika sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba ada panggilan dari kantor. Ada sebuah kecelakaan mobil yang terjadi. Dengan sigap, Pak Alip segera berangkat ke TKP. Di TKP, beliau langsung mengambil alih pengangkutan korban, yang kebetulan korban tersebut telah tewas di tempat dengan keadaan yang mengenaskan. Korban segera diangkut ke rumah sakit untuk diotopsi. Seusai menjalankan tugas, Pak Alip mencuci mobil ambulansnya dari luberan darah korban kecelakaan tadi. Pak Alip mengetahui bahwa jika kurang bersih dalam membersihkan darah korban yang tewas dalam kecelakaan, maka jin atau setan yang menyerupai korban akan muncul dan menakutinya. Siang pun berganti malam. Karena kelelahan, Pak Alip memutuskan istirahat dan tidur sejenak di ambulan kesayangannya. Namun, sesuatu yang tidak beliau duga terjadi. Ketika beliau mulai tertidur, beliau merasakan di jok belakang tempat menaruh korban tadi ada yang melempati. Padahal beliau di ambulan tersebut sendirian. Jok belakang yang berisi membuat Pak Alip gelisah. Pak Alip memutuskan mengintip dari kaca di belakang kursi pengemudi. Di mobil ambulans, jok mengemudi dengan jok belakang dipisahkan dengan sekat. Namun terdapat kaca yang memungkinkan sopir melihat ke jok belakang. Alangkah terkejutnya Pak Alip. Di jok belakang, beliau melihat korban kecelakaan yang siang tadi beliau angkut tengah terbaring dalam keadaan yang sangat mengerikan. Sosok lelaki dengan kepala pecah mengeluarkan cairan otaknya. Darah segar mengalir tanpa tangan dan dia meminta tolong. Refleks Pak Alip segera keluar dari mobil dan menuju ke barak teman-temannya. Dengan tubuh gemetaran dan merinding, tanpa berkata-kata lagi, Pak
Pak Alip segera tidur dengan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Paginya, Pak Alip memeriksa mobil ambulans kembali. Ternyata masih ada beberapa tetes darah yang mengering di bawah tempat duduk kru ambulan. Pantas saja tadi malam diganggu karena darah dari korban masih ada, pikir Pak Alip. Hari pun berganti. Seperti biasa, Pak Alip masih mengantarkan beberapa pasien ke rumah sakit. Di dalam perjalanan, Pak Alip mengantarkan korban-korban yang kecelakaan ke rumah sakit terdekat. Pada suatu waktu, Pak Alip mengantarkan korban di malam hari, masih dalam suasana yang mengerikan, suasana malam gelap mencekam. Pak Alip pulang dari rumah sakit pada tengah malam. Di dalam perjalanan malam, Pak Alip hanya sendirian, tanpa ditemani seorang teman yang biasa bersama mengantar beberapa pasien ke rumah sakit. Suasana semakin gelap dan jalanan tidak seperti biasanya. Jalanan semakin sepi, tidak ada kendaraan lain yang lewat. Bulu kuduk Pak Alip pun mulai berdiri. Hembusan angin dingin menghembus di tengkuk lehernya, membuat Pak Alip tidak nyaman mengendarai mobil ambulans ini. Di belakang mobil berasa seperti ada yang menaiki. Setelah melihat sedikit ke belakang, ternyata ada sosok yang tertidur. Sosok itu adalah korban kecelakaan yang tempo hari meninggal dan diantar Pak Alip ke rumah sakit. Karena darah yang tercecer tidak dibersihkan sampai bersih oleh Pak Alip, karena saat itu tergesa-gesa. Korban tersebut masih menghantui Pak Alip. Dengan perasaan merinding, Pak Alip pun menancap gas agar segera kembali pulang. Namun sosok tersebut masih berada di belakang sambil merintih dan menghantui Pak Alip. Akhirnya Pak Alip sampai di rumah dan bergegas pulang lalu mandi. Di dalam kamar mandi, Pak Alip masih merasakan dia diikuti oleh sesosok makhluk yang berada di mobil ambulan tersebut. Karena merasa takut, Pak Alip pun segera menyelesaikan mandinya, langsung memakai pakaian dan keluar dari kamar mandi. Akhirnya Pak Alip pun tertidur dengan perasaan takut. Konon makhluk tersebut masih mengikuti Pak Alip sambil mengganggu
menyeret-nyeret selimut Pak Alip, seolah-olah meminta bantuan Pak Alip. Usut punya usut, ternyata ada keisengan dari teman Pak Alip. Ketika mengetahui ada darah yang masih tersisa di dalam mobil ambulan, teman-teman tersebut sengaja memberikan jeruk nipis ke dalam darah tersebut. Konon katanya darah korban kecelakaan ketika diberikan jeruk akan menjadi roh yang penasaran dan mengganggu orang-orang sekitar. Entah itu mitos atau nyata, mungkin saja mereka masih ada di sekitar Anda. Hati-hati, jangan sampai lengah, karena mereka ada di sekeliling Anda. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.